A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Surat Yusuf masih bersambung dengan ayat yang kemarin, yaitu menjelaskan tentang dakwahnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam sedang ada di dalam penjara. Meskipun beliau sedang ada di dalam penjara, tapi tetap tidak menjadi alasan, tidak menjadi penghalang untuk berdakwah, ya, mengajak-ngajak kepada keimanan. Jadi semua para nabi, para rasul mempunyai tugas tabligh. Semua para rasul mempunyai tugas apa? Tabligh, menyampaikan risalah, yaitu la ilaha illallah, mengajak semua orang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam menerima penjelasan atau keluhan, impian dari dua orang pemuda, dan dia menginginkan untuk mendapatkan penjelasan atas impian tersebut. Maka Nabi Allah Yusuf sebelum beliau menjelaskan tentang dakwah tauhid. Karena dua pemuda ini belum beriman saat itu, tidak beriman, maka beliau sangat sayang, dan beliau mengajak-ngajak kepada keduanya tersebut untuk supaya beriman. Kata Nabi Allah Yusuf alaihissalam, wattaba'tu millata aba Ibrahim, dan aku telah mengikuti agama orang tuaku, yaitu Ibrahim, Ishak, dan Yakub alaihimussalam. Jadi Nabi Allah Yusuf diangkat jadi rasul, ya, diangkat jadi nabi itu di penjara, di dalam penjara. Saat itu umurnya 30 tahun kurang lebih. Maka nalana nusyrika billahi min syai', tidak sepantasnya bagi kami menyekutukan kepada Allah akan sesuatu pun, karena terjaganya kami. Lalu Nabi Allah Yusuf memberitahu kepada mereka tentang keagungan tauhid. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas. Dzalika, bahwa itu tauhid mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah. Tauhid fid dzat, fis sifat, fil af'al. Itu harus ngerti. Harus mengerti semua. Jadi mengesahkan Allah pada zatnya. Tidak ada zat seperti zat Allah. Dan zat Allah tidak tersusun dari bagian. Kita kudu ngerti tauhid teh kudunya. Ya. Harus betul-betul mengerti dan diyakini. Ada lagi tauhid fi sifat, meyakini bahwa tidak ada sifat yang menyerupai kepada sifat Allah, dan sifat Allah tidak tersusun dari bagi-bagi, dari bagian-bagian. Yang ketiga tauhid fil af'al. Ya, artinya tauhid fil af'al, tidak ada satupun kecuali adalah ciptaan Allah. Damangna ku Allah, sehatna ku Allah, jagjagna ku Allah, susahna hakikatna ku Allah, senangna ku, nah kudu kitu dah. Tauhid fil af'al itu harus betul.
Ya, tauhidnya harus benar. Nah, tauhid ini min fadlillah adalah dari karunia Allah, anugerah Allah alaina kepada kami, wa alan nasi dan kepada manusia. Di antara anugerah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah tauhid, ya. Karena tauhid ini pokok, modal utama untuk meraih selamat dunia akhir adalah tauhid, tidak menyekutukan kepada selain Allah, tidak menyekutukan Allah kepada selainnya. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, akan tetapi kebanyakan manusia yaitu orang-orang kafir, mereka tidak mensyukuri kepada Allah, tidak mengesahkan Allah, malah mereka menyekutukan kepada Allah. Fayusyrikunan, maka menyekutukan mereka kepada Allah, meyakini ada Tuhan selain Allah, ada yang bisa memberi manfaat selain Allah, ada yang bisa memberi madarat selain, itu kemusyrikan namanya itu. Tsumma sharaha bidu'ai mailal iman, kemudian Nabi Allah Yusuf alaihissalam menjelaskan terang-terangan dengan mengajak itu dua pemuda kepada keimanan. Faqala, maka berkata Nabi Yusuf alaihissalam, ya sahibai sijni, wahai penghuni, dua orang penghuni penjara, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar, apakah sesembahan yang berbeda-beda yang dibuat ya pangeran teh dijieun, pira koya pangeran dijieun, ya pangeranna diji atuh teu bisaeun beureun ya, teu bisa nyieun. Aya pangeran dijieun, kuduna ge pangeran mah nyi, ieu manaha tibalik pangeran dijieun. Dijieunna tina naon? Tina emas, tina perak, tina besi, tina kai, tina batu. Aya pangeran teu bisaeun. Apes kieu pangeran teh? Ya. Dipangnyieunkeun pira koya pangeran apes nya teu kawasa. Apakah sesembahan yang berbeda-beda adalah lebih baik? Amillahul wahidul qahar khair. Bahkan balikta, ya, Allah zat yang maha esa, yang maha kuasa, yang maha memaksa adalah lebih baik. Allah yang berhak disembah, selain Allah tidak berhak tidak boleh disembah. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah menyembah kalian dari selain Allah melainkan akan patung-patung yang diberi nama oleh kalian dan oleh orang tua kalian, yang mana Allah tidak menurunkan perintah untuk menyembah itu patung. Tidak ada satupun dalil yang jelas, dalil yang benar bahwa Allah memerintahkan kalian untuk menyembah kepada selain Allah. Tidak ada satupun penjelasan, tidak ada. Ya, ma anzalallahu biha bin sultan. Tidak, yang mana tidak, Allah tidak menurunkan atas menyembah itu patung akan satu penjelasan dalil perintah Allah untuk menyembah patung. Tidak ada. Inil hukmu illa lillah, tiada lain bahwa ketentuan hanya milik Allah. Orang tuh ada yang ditentukan calon ahli surga, ada yang ditentukan calon ahli neraka, ya sudah ditentukan oleh Allah. Maka kita bersyukur sing atoh sing bunga hate, alhamdulillah kita diberi nikmat oleh Allah ketauhidan. Bersyukur sing atoh bunga, kunaon bunga, alhamdulillah dijadikan jalma anu tauhid. Mangeran ka Gusti, teu mangeran kasalian
Allah. Alhamdulillah tuh menyembah karena patung, tuh menyembah karena panon poe. Alhamdulillah tinggal diperbaiki ya, diperkuat ini ketauhidan yang ada di dalam diri kita supaya ningkat tauhidnya ya, tauhidnya semakin kuat, semakin berbuah ketauhidannya. Amara alla ta'budu illa iya, Allah telah memerintahkan hendaknya kalian tidak menyembah melainkan hanya kepada Allah. Perintah Allah itu kalian harus menyembah kepada Allah. Tidak boleh menyembah kepada selain itu, perintah Allah. Ya, perintah Allah itu tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dzalika dinul qayyim, bahwa itu ketauhidan adalah agama yang lurus, yang benar. Jadi agama yang benar adalah agama yang memerintahkan kepada ketauhidan. Selain yang memerintahkan kepada ketauhidan itu tidak benar, sesat itu agama. Agama yang benar yang memerintahkan kepada ketauhidan. Hati-hati di dalam memahami tauhid ya. Apalagi zaman sekarang harus betul-betul teliti ya. Tauhid harus ngerti yang diajarkan oleh guru-guru kita dari kalangan ahli sunnah. Hati-hati nih ya, banyak sekarang pemahaman tauhid yang menyimpang dari akidah ahli sunnah wal jamaah ya, karena salah memahami makna firman Allah, karena gagal paham akhirnya salah memahami makna firman Allah. Maka harus betul-betul kita tahu patokan-patokan akidah ahli sunnah wal jamaah, harus tahu. Pokoknya anu diurukeun ku guru urang, sifat nu wajib di Allah 20, mustahilna 20, jaizna hiji. Sifat nu wajib di para rasul, wajibna 4, mustahilna 4, jaizna hiji. Teh sing apal jeung sing yakin jeung sing bener pemahamanana nya, ulah kabawa kusakaba komo pemahaman ayeuna. Aduh parah aya namanya, parah bahaya ya. Bab tauhid ya nya, lain bab leutik, bab akidah mah bab usul, bab pokok nya. Bisa-bisa cilaka ke di akhirat, moal bisa ditulungan di mana-mana nyimpang dina katauhidan. Maka harus tahu akidah ahli sunnah yang benar dan bagaimana. Anu parantos diwurukeun ku guru-guru urang. Alhamdulillah kita punya guru, sudah jelas kitabnya ya. Terus dibimbing oleh guru-guru kita kepada tauhid yang dipegang oleh guru kita ahli sunnah wal jamaah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui akan apa-apa yang kembali mereka atas itu perkara, yaitu siksaan ya. Fayusyrikuna, maka mereka memusyrikan. Kemusyrikan ini akan mengundang azab dari Allah. Na'udzubillah min dzalik ya. Kemusyrikan terbagi dua, ada syirkul akbar, ada syirkul asghar. Ada kemusyrikan yang paling besar, yaitu menyekutukan kepada Allah, meyakini ada Tuhan selain Allah, ada yang bisa menyembuhkan selain Allah, nah itu syirik juga. Ada lagi syirkul asghar, kemusyrikan yang kecil, yaitu ibadah bukan karena Allah, riya, ibadahnya riya, amal solehnya riya, itu masih musyrik juga, kemusyrikan. Jadi kita harus bersih hati kita dari dua perkara, kemusyrikan yang besar, kemusyrikan yang kecil. Kemusyrikan yang besar meyakini ada Tuhan selain Allah. Kemusyrikan yang kecil riya, ibadah bukan karena Allah. Nah, harus kedua-duanya dibersihkan hati kita. Jangan ada syirkul akbar, jangan ada syirkul asghar. Itu tugas kita untuk membersihkan hati agar selamat di dunia, bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian